rombongan dari kantor camat. Lihat desa di bawah kaki gunung. Desa sehingga kita bisa berkumpul di kampung kita. Dan saya hormati Ibu Kadis Dinas Sosial Kabupaten Aceh. Saya hormati Pak Is dari Sekcam Bandar Pusaka, dan saya hormati bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan. Ya tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di balai desa Batu Butulang yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelum saya menyampaikan materi tentang PKH, saya memberikan aplaus dulu sama ibu-ibu yang sudah memberikan suara emasnya, menyanyikan lagu Mas PKH. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bu Kadis juga, kepada dari pihak kecamatan juga, pada juga, Mas PKH ini sebenarnya ada, tapi sering kita lihat di tempat-tempat lain kita tidak hidupkan, tapi alhamdulillah di sini kita hidupkan bersama ibu-ibu. Jadi ke depan nanti setiap pertemuan kelompok kita wajib menyanyikan lagu Mas PKH, karena PKH itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Kecamatan Bandar Pusaka, Bapak Koramil Dan Pos Ramil. Bapak-bapak dari kecamatan, Pak Datuk, Pak Sekdes, seluruh stafnya, teman-teman dari Dinas Kabupaten, teman-teman dari usaha kabupaten dan kecamatan, dan yang kami banggakan ibu-ibu yang berhadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul
di tempat ini. Selawat beriring salam pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Saya berharap ibu-ibu yang sudah mendapat kesempatan sebagai peserta PKH, seperti tujuan dari program PKH ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan, kemudian meningkatkan kesehatan anak-anak kita. Tentu kita sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak, ya. Jadi di Al-Qur'anul Karim juga dikatakan bahwa jangan kita tinggalkan generasi yang lebih jelek dari kita. Itu sebenarnya kan amanah dari kita sebagai orang tua. Nah, tentunya program ini juga kemungkinan tidak akan terus-menerus ada. Ya, jadi ini sifatnya seperti stimulan atau perangsang bantuan. Nah, diharapkan dengan bantuan ini bisa membantu kita semua untuk bisa memutus mata rantai, ya, karena selama ini banyak keluhan mungkin tidak sekolah karena tidak mampu, tidak ke posyandu karena juga tidak mampu, ya. Artinya dengan adanya program PKH ini kita harapkan anak-anak kita ke depan lebih sehat, lebih cerdas, dan tentunya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kemudian kalaupun dia tumbuh besar, tentunya dia akan menjadi generasi yang lebih baik dari kita semua. Dan mungkin kalau kita maknai tadi Mas PKH-nya yang dinyanyikan ibu-ibu tadi, coba nanti dibaca ulang-ulang maknanya, itu sesuatu yang sangat luar biasa bahwa kita akan menjadi Indonesia yang jaya, ya. Tapi itu jauh sekali. Yang mungkin yang paling dekatnya kita adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi muda kita dari hal-hal negatif yang saat ini sangat-sangat sudah mengancam kita. Ya, kami berharap bantuan tunai bersyarat ini bisa bermanfaat, ya. Ibu-ibu jangan nanti dapat bantuan, udah itu belinya nggak penting. Anak-anak kadang pandai, Bu. Oh, ini uang mau keluar uang PKH aku, Mak, katanya kayak gitu. Mak, beli HP, Mak. Kan gitu. Ya, jadi jangan diberikan hal-hal yang tidak sangat penting. Kecuali kalau nggak ada HP kita mati, nah, itu belilah, ya kan? Tapi ini kan udah tujuannya di sini adalah untuk membantu bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah. Oh, nggak ada bajunya, malu pergi sekolah, bajunya koyak, belilah bajunya. Oh, sepatunya nanti koyak, belilah sepatunya. Tapi jangan dibeli yang nggak penting, karena kalau memang tidak ada sesuatu yang nggak perlu dibelikan, ya disimpan. Ya, disimpan tabungan untuk anak kita nanti waktu dia mau melanjutkan pendidikan. Nah, jadi kami berharap uang yang sedikit ini tapi bermanfaat untuk kita. Sedikit memang kalau hitung satu-satu. Tapi kalau ditotalin seluruh Indonesia, Bu, luar biasa besarnya uangnya. Ya, jadi makanya yang kita diberi kesempatan dibantu oleh pemerintah, ayo kita manfaatkan dengan baik. Saya pikir itu yang kami harapkan. Nah, kemudian sebenarnya kalau ibu-ibu punya kelompok-kelompok, itu bisa juga nanti kepinginnya mau apa dari ada dapat uang sekian, kita kumpulkan tadi 5%-nya, kumpulkan nanti buat usaha bersama. Jadi ibu-ibu juga bisa mengembangkan dirinya yang untuk bisa menambah pendapatan. Saya dengar tadi dari Bapak Kepala Puskesmas, di sini sudah ada setiap rumah punya taman gizi katanya. Jadi alhamdulillah kalau setiap rumah punya taman gizi, artinya tentunya untuk sayur-sayur minimal sudah aman, nggak bisa lagi tinggal beli ikannya mungkin. Nah, di sini mungkin ayam bebek juga bisa dipelihara. Jadi setiap rumah boleh punya ayam bebek sedikit-sedikit minimal untuk kebutuhan rumah tangganya. Jadi saya pikir itu juga bisa dikembangkan nanti melalui pendamping dari kecamatan, nanti bekerja sama dengan petugas kesejahteraan sosial PKSK kecamatan juga bisa mencari kira-kira
ibu-ibu ini apa yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin kalau kita punya bantuan kita bantu, tapi kalau tidak minimal untuk tenaganya mungkin bisa kita bantu, tapi dananya bisa dari sini gitu. Saya pikir ini bisa saling diisi untuk itu. Saya pikir ini sementara dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sekali lagi hanya kepada Allah Ta'ala kita serahkan atas kudrat dan iradahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di aula kampung Batu Tulang. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah SAW, dan selanjutnya kita sampaikan juga kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, yang saya hormati Bapak Datuk Penghulu Kampung Batu Tulang, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Kampung Batu Tulang, yang saya hormati dan paling saya banggakan adalah Bapak dan Pos Ramil Bandar Pusaka, karena dengan hadirnya beliau dan tentunya dengan segala pertolongan Allah, kita harapkan keamanan, ketertiban di Kecamatan Bandar Pusaka ini dapat lebih kondusif lagi. Selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan sahabat-sahabat saya dari Kecamatan Bandar Pusaka, ada kebetulan di sini Pak Ilian Muklis, dan pasti tentunya kalau dengan aparatur desa di sini sudah sangat familiar sekali, dan pasti sudah selalu berkunjung. Beliau adalah kasih pemerintahan mungkin kampung dan selanjutnya Pak Ngatiman yang nantinya ini menjadi ujung tombak di Kecamatan Bandar Pusaka, di Kasih Kesra di Kecamatan Bandar Pusaka, dan orang yang tentunya punya keterkaitan yang erat sekali dengan dinas sosial. Jadi nanti Ibu Gadis, kalau nanti Pak Ngatiman sering-sering nanti ke dinas, jadi inilah orangnya Bu, jadi lebih erat lagi nanti mungkin di sana. Selanjutnya yang saya banggakan juga tentunya rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian dari tim program Keluarga Harapan. Dalam hal ini di samping saya ini ada koordinator kabupaten, ada pendamping, mungkin ada tadi disebutkan oleh Taufik dan Agus, salah satunya mungkin ada operatornya Bu Rini. Setelahnya di sini program PKH juga digawangi oleh Kasih Bina Program. Itu ada Bu Uti yang di samping Ibu Kepala Dinas. Mungkin nanti ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kenapa saya perkenalkan, kebetulan saya dulu mantan di sana Bu ya. Jadi biar lebih familiar dengan kita, itu ada Bu Uti. Dan satu lagi ada Pak Haji Bantarullah yang pakai kacamata. Inilah ujung tombak PKH di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang mewakili Pak Datuk dan Pak Sekdes. Pak jadi mohon maaf, saya mewakili Pak Datuk dan Pak Sekdes mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Sosial dan rombongan di kampung kami ini. Inilah kampung kami, Kampung Batu Tulang, kampung yang paling ujung dari yang paling ujung di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi alhamdulillah Ibu sudah sampai di sini, sudah bertemu ramah dengan kami, sudah 4 kali Bu ya. Tapi dalam hal ini mungkin pada saat itu Ibu masih sebagai Kepala Dinas Kesehatan Bu ya. Tetapi ini kan Ibu Kepala Dinas Sosial. Jadi problem sosial ini memang erat kaitannya dengan kesehatan. Makanya program
PKH ini yang ingin diputuskan oleh pemerintah itu mata rantai kemiskinan dari segi pendidikan dan dari segi kesehatan. Kalau anak kita sehat, tentu dia bisa sekolah. Kalau dia sekolah, tentu dia akan pandai. Kalau seandainya mata rantai itu tidak terputus, kita tidak bisa berharap banyak taraf ekonomi kita itu akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kalau kita tidak sekolah, SDM kita hanya di tingkat yang paling rendah, jadi kita tidak punya nilai jual sama sekali. Begitu juga kalau dari segi kesehatan tak diputuskan, kepandaian itu tidak bisa didapatkan sama sekali. Macam mana anak kita mau pandai kalau dia cacingan, dia sakit-sakitan? Jadi oleh pemerintah, alhamdulillah, menurut tadi yang saya dengar, dulunya dari dampingan reguler itu cuma 8 orang di Batu Bedulang ini. Setelah 2016 itu masa saya masih di sosial, Pak, ya, itu namanya saturasi sambungan, itu ada penambahan sekitar 30, Pak. 30. Jadi alhamdulillah ada 38 dampingan yang ada di Batu Bedulang. Saya dari pihak kecamatan sebenarnya menginginkan dari 38 dampingan ini akan mengecil lagi dia, jadi lebih kecil. Kenapa seperti itu saya sebutkan? Karena saya harapkan dari 38 dampingan ini akan mandiri dia, Bu. Akan mandiri dari segi ekonomi, akan mandiri dia dari segi pendidikan, dan akan mandiri dari segi kesehatan. Karena kita jangan selalu berharap bantuan itu akan bertambah banyak. Kalau kita selalu berharap bantuan itu akan bertambah banyak, berarti taraf ekonomi kita tidak berubah dari sebelumnya ada program ini. Jadi kalaupun nanti ada kesenjangan, makanya alhamdulillah ibu-ibu sekalian mendapatkan bantuan ini langsung dari pemerintah bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang atau pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tentunya. Mungkin masih ada keluarga, saudara-saudara kita lainnya sebenarnya yang lebih membutuhkan dari ibu-ibu sekalian. Jadi yang paling utama rasa syukur kita sudah terpilih. Dan kita harapkan memang kalau nanti sudah mandiri, memang program ini nggak bisa diganti, Pak Bupati, ya, nggak bisa diganti. Tetapi yang sudah mandiri nanti bisa keluar dari program ini, jadi ada keluarga kita nanti yang akan mendapat program yang sama. Jadi kita nggak berharap kita akan mendapatkan seterusnya. Siapa yang mau disebutkan miskin terus-menerus? Saya rasa ibu-ibu sekalian nggak akan mau disebutkan saya miskin, saya tidak mampu sampai kita tua. Kita ingin anak kita nanti akan menjadi tulang punggung bagi negara ini. Anak kita akan menjadi tulang punggung yang menggerakkan roda perekonomian, yang meningkatkan kesejahteraan di kampung Batu Bedulang ini. Kami dari pihak kecamatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pendamping PKH di Kecamatan Bandar Pusaka, dalam hal ini Pak Taufik dan Pak Agus. Pada kesempatan ini di hadapan Ibu Kepala Dinas Sosial, kami dari kecamatan sudah menyediakan ruangan bagi mereka. Ya tolonglah datang-datang, mungkin ada dampingan-dampingan di Kecamatan Bandar Pusaka ini yang ingin menyampaikan keluhannya, yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari program PKH ini. Mereka tidak jauh-jauh datang ke sana, Bu. Karena seperti Ibu datang tadi dari kabupaten dengan kondisi jalan yang luar biasa, Bu. Dan sejujurnya juga saya sampaikan, ini kemarin kan nggak ada yang SMA-nya, Pak, kan baru SMP. Tapi udah dua gugur, Pak, kan nggak ada lagi anaknya yang sekolah. Ditutup buku. Ini yang lulus SMA, Pak. Ada kabar-kabarnya, entah itu entah enggak, kabar angin. Ya. Tapi di dalam rapor atau ijazah nggak ada ditaruh ranking, Pak. Kan nilainya rata-rata
7, 8, 9 gitu lah Pak ya. Ini dia minta kuliah. Sama SMA minta kuliah ya Pak ya. Bila nanti kompromi itu sama ketua Ustaz Taufik. Karena dia ada nganggur 2 tahun Pak ya, 2015 Pak. Udah 2017, nanti dia minta kuliah aja, tapi kalau dari ibunya itu nggak mampu. Bapak bisa ibu tadi tunggu ibu dulu. Oh, mak. Hidangan Pagi ya. Pergi sholat. nyam-nyam, nyam-nyam. Iya Bu. Nyam-nyam kok, nyam-nyam. Jangan disisain dia itu nggak mau hidup lagi dia. Bentar gitu. Jangan dia kalau kelihatan. Nanti loh, pengen kamu di dunia Anda. Ya, oh my god, jalannya, aduh, jalannya, nggak nampak pun mobil rescue sudah, geber aja, turunan. Ih, nyeret banget.